Dah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru, rekan operator, dimanapun Anda berada, di dunia, di akhirat, Konten ini akhirat ini. Aduh bahaya ini. dimanapun Anda berada, kan? Iya. Sehat-sehat ya. Apalagi di OPS Palembang di UPS Ngopi bareng. biar kita juga bareng. Iya. Ngopi. Aku hampir separuh nih. Kopi aku juga separah. Tinggal nunggu Mamang turun datang. Wah, mau ada konten kita Pak Adi. Iya. Sibuk kayaknya. Ya biasalah. Biasa. Kan iya, praktek kan dicabut. Semenjak praktek dicabut ya. Iya, tapi alhamdulillah Tuhan tuh Allah tuh maha asik. Oh, iya. Ya. Ada baik kan yang ada baik yang pasien datang. Masih banyak pasiennya. Jangan biar rumah sakitnya digusur. Kalau rumah sakitnya digusur, dah Kacau deh. kacau nih. Aduh, ya alhamdulillah guyur baik lah. Masih di dinas. Masih. Cuma nggak tahu kan. Iya. Betah Pak di sana. Iya betul. Dia betah-betah. Masuk pancingan gitu. Ya namanya penting kan kita menjalankan tugas sesuai koridor. Asik. Datang kerja ambil gaji pulang. Itu kan Nggak prinsip juga. itu ya. Prinsip juga mah itu. Kadang kayak itu. Kadang nggak bisa juga kadang. Iya. Masih ada kalau bahasa keren itu ada beban moral. Asik. Waduh, beban moral. Ada beban moral juga kan. Mencerdaskan anak bangsa. Mbak bangsa. Mak bangsa. Mbak bangsa. Karena kan kita kan guru. Oh iya, mak bangsa. Kalau guru mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa itu. Sudah? Sudah. Wassalamualaikum. Apa dia cerita? Jadi kita karena sekarang ini lagi Ciru. ininya apa? Lagi hot ya? Wah, lagi hot. Lagi viral. Lagi viral tentang PPG. PPG lagi dah. Ini kan rutin setiap tahun. Jadi kan PPG yang PPG 2024 kemarin yang sudah administrasi dipanggil lagi sekarang. Terpanggil. Iya. 2025 ini. Heeh. Tapi tidak seluruhnya. Kalau dari edaran ya? Jadi yang 2024 tadi yang sudah status dia sudah mengajukan, tahun ini hilang. Balik awal. Iya, jadi tidak terundang ya. Tidak Jadi terundang, dia udah iya. KT apa namanya tindak lanjutnya untuk lapor diri segala macam itu. Bukan kalau memang ada kata lagi apa? Iya, jadi ada kasus tuh di SD 88 kalau nggak salah. Oh, bos. Iya. Bos. Jadi dia tuh ada 4 yang 2024 kemarin. Nah, sekarang 2025 ini cuma 3 yang pajak lanjut. Yang sikonya tidak? Diskon tidak. Kenapa itu? Nah, itu masalahnya apa? Padahal dia di 2024 kemarin dia sudah ada undangan kan, ngisi PKB-nya kan, sudah terundang, sudah ngisi biodata, sudah ngajukan pendaftaran lah. Tapi pas di 2024 ini, 2025 ini namanya nggak KT, jadi cuman wong 3 yang Yang tiga terpanggil tadi. Yo, yang selanjutnya yang sudah lapor diri, sudah dapat LPTK-nya, Sudah tahu lah ya. sudah tahu dia, sudah lapor diri kan, jadi sudah nyiapin yang syarat-syaratnya yang kayak SPCK, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, dan lain lah pokoknya. Surat pernyataan segala macam sudah. Nah. Batch 2, kan batch 1 kan? Batch 2 belum terpanggil lagi dia. Oh, udah terpanggil. Iya. Justru yang batch 2 ini yang dulunya belum pernah terpanggilian sekarang terpanggil. Nah, dia yang di 2024 tadi belum terpanggil. Belum terpanggil. Padahal status dia itu sudah mengajukan pendaftaran, sudah diajukan. Tapi LPTK-nya belum tahu. Ya, belum tahu. Oh. Belum bisa lanjut. Belum bisa lanjut. Jadi kalau dari surat edaran terbaru ini kan tanggal 24 ini kan kita langsung ini surat edaran dari Dirjen GTK nomor 0577 ini kita jingok di poin ke 5 itu seleksi ADM PPG itu dimulai tanggal 27 Mei sampai tanggal 12 Agustus secara daring melalui akun CPKB masing-masing. Artinya mungkin KG hasil pendaftaran seleksi itu untuk periode pertama itu tanggal 17. Yang periode pertama. Iya, yang terpanggilnya tanggal sampai tanggal 17 Juni. Nah, mungkin periode kedua KG tanggal 12 Agustus. Artinya kan mungkin bertahap nih surat edaran itu. Oh, ini hidup Itu. ya Asli, iya. Mentang-mentang laptop buruk masa kok enggak berfungsi? Berfungsi ini. Berfungsi. kira gayanya. Jadi kalau surat itu kan
dia kan tanggal 17 nih, tanggal 17 Juni, berarti kan ini kan periode pertama kali sampai tanggal 17. Dilaksanakan sampai tanggal 17 Juni. Mungkin tunggu baik. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman itu mungkin bukan jadwal LPTK itu kan masih istilahnya jingok kuota. Oh. Kuotanya itu kan berdasarkan mapel masing-masing. Nah ini yang terkadang tuh kawan-kawan itu kemungkinan, wah aku udah dapet di kampus A, masuk ke kampus B kayak gitu. Kemarin bahkan ada kita tuh yang paling jauh sampai ke Sulawesi, untung online. Yo, kalau tidak, paksa dosennya ke sini. Oh, mahasiswanya ke sana. Mahasiswanya ke sana. Jadi itu kan itu tadi kemungkinan LPTK-nya tadi. Jadi mungkin sabar-sabar baik. Kedua juga ada juga yang banyak lagi siru kemarin itu kan tentang SPTJM. Iya, SPTJM. SPTJM itu kan kalau di data itu kan banyak kawan-kawan kita tuh dari kemarin honor, tiba-tiba P3K. Iya, kan. benar. Ada juga yang silang merah segala macam. Bisa dipastikan kalau yang dia silang merah, kan ada kan di pemberitahuan SIPK itu silang merah. Itu banyak kasusnya tuh dia kemarin honor atau tidak ngajar, sekarang terpanggil. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kalau silang dapat pacak lagi. Nah, bisa lanjut ya. Dapat pacak lanjut. Iya. Nah, tahun sekarang ini bisa lanjut tapi harus menyertakan SPTJM. Jadi kalau dia, Pak, aku kok udah keluar SPTJM, ya data kau lah benar. Nggak usah lagi minta SPTJM. Itu ya. Kalau yang ada SPTJM itu keluar itu biasanya datanya ada lagi yang ini Pak Di, ada lagi dia tuh yang sudah jadi guru tapi belum punya NUPTK. Terpanggil dia. Terpanggil. Berarti NUPTK itu tidak syarat mutlak panggilan PPG. PPG itu jadi mungkin ya itu tadi kementerian sudah banyak. Tapi jam ngajar mutlak ya? Mutlak dong. Jam ngajar ya? Iya. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak, aku sudah 24 kok dipanggil. Jadi begitu kita cross check ternyata itu tadi 26 atau 24 aku. Ya gado-gado. Gado-gado mah. Karena dia guru SMP. Ya misalnya dia guru IPA, tiba-tiba ngajar TIK, tiba-tiba ngajar tidak baca. Pasti akan terpanggil karena itu tadi dari awal kan tidak linear. Iya, itu kan dijingok juga dari perpal ijazah. Perpal ijazah tadi tidak linear tadi. Dengan ijazah yang kita yang kita perpal tadi. Banyak kemarin yang kayak itu akhirnya tidak bisa. Kau harus milih dulu nih, apa dia mapelnya. Masa mapelnya 3? Kan dia kemarin tuh ada guru IPA. Guru IPA ngajar TIK, ngajar apalagi kemarin bahasa karena kurang tidak bisa. Berarti yang syarat NUPTK tadi itu tidak mutlak. Tapi kalau jam itu wajib. Wajib yang linear tadi kan. Nah, kalau dia SPTJM tadi dia yang silang tadi ya, yang silang. Nah, kalau dia SPTJM itu kan dikeluarkan oleh sekolah. Artinya kan itu kalau SPTJM by system itu kan pakai kop surat sekolah. Ya. Nah, berarti yang bertanggung jawab mutlak itu kepala sekolah. Yayasan kalau dia guru swasta ataupun dinas lah dalam artian itu kan sekedar mengetahui baik. Kemarin juga banyak nanya, Pak, kawan aku kok tidak 24 jam kok tetap terpanggil? Ya mungkin by system tadi ya. Kita tidak tahu. By system terpanggil dan terpanggil itu juga kan datanya 2 tahun terakhir, bukan tahun sekarang, bukan data yang sekarang baik. Kalaupun dia terpanggil yang bertanggung jawab lagi kan kepala sekolah. Iya betul. Nah, itu kan sekedar kalau di situ kan sekedar mengetahui, ya tahu memang dia guru, tidak mungkinnya tukang beca. Iyalah. Apa juga tukang beca PPG kan? Itu apa artinya? Bukan berarti kita deskripsi tukang beca, enggak. Artinya sesuai kompetensinya. Nah itu terpanggil di situ. Jadi kalau datanya sudah benar. Terus lagi apa tadi? Pasti tidak keluar SPTJM. SPTJM itu keluarnya kalau tidak salah di Info GTK. Info GTK ya? Info GTK itu dia minta SPTJM tadi. Nah SPTJM itu kalau kemarin itu paling lambat tanggal 1. Tapi kalau juga dari surat edaran ini kan tanggal 17 Juni. Iya. 17 berarti kan masih ada space waktu. Tahap 1 tadi tahap 1. Nah itu. Kalau dari ini cuma 2 tahap, Adi? 2 tahap nih, 2 tahap. 2 tahap, berarti sampai Agustus kan? Sampai Agustus. Sampai Agustus. Nah, itu tadi kalau di poin 3 itu kan kondisi yang diminta apa tadi ketidaksesuaian syarat PPG tadi kesalahan dalam pemutahiran data Dapodik. Nah, itu berarti kan kesalahan dewek. Iya, memang kuncinya dari Dapodik. Kalau dia tidak sesuai ngajar, jam mengajar kurang, riwayat tadi, TMT, TST, yang kedua juga keterlambatan pemutahiran data yang tidak sesuai dengan SK penugasan. Nah, ini yang kadang jadi masalah.
tidak sesuai dengan SK penugasan. Misalnya dia kan kita kalau tahun ajaran itu kan Juli, tiba-tiba dia di bulan September atau Agustus tidak baca. Iya. Berarti kan dihitungnya belum 1 tahun. Nah itu. Terus lagi tadi ada informasi apa yang si Iru tadi di WA tadi? Nah, yuk Adi, sebelum ke sana Pak Adi, nanya dulu. Kalau yang kan ini baru pelantikan P3K guru kan? Kalau dia misalkan terpanggil PPG di SD Lamo, sedangkan dia sekarang sudah bertugas di SD baru. Ini yang kasus yang P3K nih. Cak mana itu Pak Adi? Ya itu tadi SPTJM-nya tadi. Pakai SPTJM itu? Iya, SPTJM tadi. SPTJM tadi jingok dulu yang silang merahnya yang gimana? Karena di apa namanya di info GTK di SIM PKB-nya itu masih nginduk ke Lamo. Karena kan memang belum diupdate kan, belum diupdate kan, sampai sekarang kan belum update. Untuk perubahan data status tadi kan. Iya. Sama juga di info GTK juga belum kan karena masih nginduk Lamo. Itu ngaruh Pak? Masalah enggak itu bakal? Kalau masalah tuh kan tidak, makanya kemarin tuh kan yang dipinta SPTJM tadi. Nah kayaknya tinggal lihat di SPTJM itu keluarnya data yang mana. Kayaknya kan di situ ketahuan tuh nama kepala sekolahnya. Nama kepala sekolahnya, kalau dia PNS ada NIP-nya, kalau memang dia swasta ada datanya. Nah, kalau memang di situ keluar nama anggaplah Tepak Lamo. Dia minta SPTJM Tepak Lamo. Yang swasta juga jadi? Iya. Karena ada yang nanya juga ini, yang swasta ini dia ini karena sekolah dia ini bakal tutup, sekolah dia tempat dia sekarang ini, yang dia terpanggil PPG bakal tutup. Karena udah tapi kan belum tutup. Belum tutup. Tapi baru bakal, ada masalah, baru jadi bakal. dia punya rencana nak pindah. Dia nanya kira-kira masalah ada dengan pemanggilan PPG dia tadi. Kalau saran aku kemarin sesuai dengan sudah nanya dengan kementerian, dia harus tetap sekolah Lamo. Nginduk ya. Nginduk di sana. Jadi ini intinya ini Ri. Jinggo baik kagak yang di SPTJM tadi keluar nama siapa? Betul SPTJM juga. Iya. Kan yang berubah tadi ya. Berubah tadi. Kalau dia keluar Tepak Lamo berarti minta Tepak Lamo. Kalau keluar yang nama kepala sekolah baru, karena data yang ditarik kan bukan data baru. Bukan data baru. Data 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Nah, kayak jinggo baik di situ SPTJM tadi siapa yang keluar, nah kepala sekolah kayak neken pakai cap. Iya, cap jempol. Cap sekolah ya. Cap sekolah. Kalau di cap jempol. Kau kira jual tanah. Ada aja cap jempol. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau dia swasta, rekan-rekan swasta, kan kepala sekolah sama perwakilan yayasan. Nggak usah nak ketua yayasan nian. Perwakilan baik. Yang penting kan ada stempel yayasan, siapa yang mengetahui lah bisa dikatakan kayak itu. Kemarin ada yang, Pak, ini yayasan kami susah dan temui bla 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 bla. Ya nggak usah nak ketua yayasannya. Perwakilan yayasan siapa yang kira-kira memang ditunjuk yayasan kayak itu. Kalaupun memang tidak mungkin ke dinas. Oh, bisa ya. Dinas kayak yang kalau di apa SPTJM itu cap dinas itu. Dinas ada kepala dinas, kalau saya di situ kan ada kepala dinas atau kepala bidang yang membawahi. Memang ada kasus juga tadi. Aku ngeri kalau kau ngomong kasus. Iya, tadi. Jadi kan banyak yang ngeluh ini kan ini yang swasta nih. Itu tuh tidak ngizin ke yayasannya tuh. Alasannya ngapa? Tidak tahu juga ngapa. Jadi cak dipersulit mah itu nah. Dapat undangan PPG. Iya. Tapi cak tidak ditaruh tangani, pernyataan tidak taruh tangani. Takut ngapa ya gitu ya? Tidak tahu juga, ngapa? Kok kenal sama aku? Kok tahu sama yayasan? Itu kan hak dia kan? Iya, kalau aku nyikapinya mah ini kadang apa ya? Kemungkinan ada ketakutan dari yayasan. Maksud ketakutan mah ini. Oke, Doni GG pindah. Iya, sudah PPG kayak P3K. Iya, itu nah. Jadi kan kalau udah PPG dapat serdik pacak ngelamar P3K. Padahal kan belum tentu. Iya. Makanya jadi ada itu ada yang cerita sama lu. Iya, benar. Jadi dihambat. Ya aku jawab be. Alasan yayasannya ngambat apa? Iya, kan? alasan ngambat. Itu kan hak dia kan. Iya. Itu kan. Enggak kata alasan yayasan ngambat. Kalaupun memang dia terpanggil, yo enggak boleh yayasan ngalang-halangi. Enggak boleh ngalangi. Dan juga kan apa ya? Ada kredit poin dewek untuk yayasan sekolah tersebut misal kan pasti ada untuk apa? Tapi saya alasan yang tadi masuk akal kalau dia dapat serdik pindah nih. Pindah, takutnya kayak itu. Padahal kan tidak. Berarti sayang ketua yayasan sama guru itu. Ya, tapi kan sayangnya takut dia pindah kan? Sayang dia. Tapi kan sayang tidak itu juga kali iya. Ya bisa dikatakan PPG dengan pengembangan kompetensi guru. Iya.
Bahkan ke depan kan pemerintah itu kan apa? Apalagi dapat tunjangan 2 juta. 2 juta, tidak lagi 1.500. Tunjangan 2 juta. 2 juta kan. Yang swasta tadi. Swasta kan bisa sudah sedikit banyak kan membantu yayasan lah ngurangi ini kan. Gaji. Ngurangi gajinya kan. Aku tuh kalau saya perjelas, aku tuh ngomong sama Samar dia. Jadi ibu lah PPG. Gaji ibu kami kurangi. Tidak saya itu juga. Tidak juga. Jadi kalau saran aku ya coba ngomong baik-baik dengan yayasan, kasih pengertian. Itu kan tidak kate sih. Kate maksudnya apa ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Yo ngomong baik-baik lah, jangan pula ngomong bawa parah, enggak. Jangan. Aku pokoknya nak PPG. Wah, jangan, wajar diteken. Iya. Itu. Nah, terus lagi apa tadi tuh Jadi kalau Diola sudah lapor diri, kalau lapor diri kan itu di LPTK masing-masing kan? iya di LPTK. Masing, tergantung LPTK mana mereka di ini kan. Ada yang di Aceh, ada yang di Jawa, ada di Jambi segala macam kan. Nah, selanjutnya Pak Adi, kaget proses belajarnya ini kan masih cak lama. Iya, Full online ya? online soalnya. Tidak kate kombinasi, katanya ada sebagian online, sebagian offline. Kita belum tahu, tapi kan hampir rata-rata online. Online ya? Berarti kalau full online berarti LMS dong. LMS. LMS-nya itu cak mana Pak Adi? Apa balik ke LPTK-nya, apa balik ke RGTK yang ruang GTK? Nah, kalau sepengetahuan kami edaran itu kan sama kayak kemarin, cuma kan beda. Mulai tanggal 21 Januari kemarin kan PMM itu kan sudah berubah nama. Ya, ruang GTK, RGTK namanya. RGTK, ya. Jadi PMM lah ya, awam itu PMM ya. PMM lah kira-kira. Ganti baju lah, ganti baju. Masih terbayang-bayang PMM, itulah RGTK itu PMM. PMM, sama aku kan apa? Aku tahunya PPDB. Oh, SPMB sekarang ya? SPMB. Jadi begitu ngomong SPMB, yo ya PPDB. Wong seangkatan aku lah sama SPMB. Nak kuliah aku. Kemarin juga nanya sama wong tua kan nama SPMB. Memang nak kuliah apa kamu? Bukan, namanya sekarang berubah. Oh, namanya berubah. Jadi Mahasiswa kalau baru MB. masih itu tadi kan. Jadi untuk Bapak Ibu calon peserta PPG itu kan masuk ke RGTK untuk yang PPG, tapi baru bisa diakses RGTK itu mungkin tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni. 4 sampai 5 Juni. Iya, tapi itu setelah lapor diri dulu di kampus. Lapor diri ya. Kalau belum lapor diri ke kampus, nak masuk RGTK nggak baca. Itu, jadi bukan yang siru di WA nih kan, oh ngapa aku udah baca masuk RGTK, apa ada kendala? Tidak, memang harus lapor diri dulu. Lapor diri. Oh, kaget di RGTK itu ada menunya kan? Iya. Ada LMS kan? Iya. Sudah kan Sudah kan? itu. Tapi harus lapor diri. Lapor diri ke kampus mana yang ditunjuk tadi kan keluar tuh lapor diri. Jangan kemarin ada yang lupa aku sekolah mana. Dia sudah ini nih, sudah apa? Upload. Ini sudah upload lah, sudah ke polisi segala macam bla 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 bla. Rupanya ada di anunya yang verifikasi data di SIM PKB. Ada kan non disabilitas sama disabilitas. Yo. Tidak dipilihnya. Nah, itu kan kalau tidak dipilih tidak bisa lanjut harus. Nah, dia sudah ngupload dulu. Oh. Barang itu diupload dulu. Begitu. Harusnya kan di SIM PKB dulu kan? Iya. PKB itu lengkapi biodata. Lengkap biodata. Dia itu tidak dilengkapinya, tapi sudah diuploadnya. Begitu pas pemanggilan ini apa aku udah dipanggil-panggil. Begitu kita cross check, ya kau udah milih yang ini ya, kemana nak lanjut lagi? Iya, harusnya ya selesaikan dulu di SIM PKB-nya. Iya. Baru ke LPTK kan. LPTK baru upload. Baru upload. Dia ini terbalik. Dari 3 ke 2 baru 1. Wong kan di mana-mana 1 2 3. Akhirnya udah terpanggil seleksi administrasi. Sama cek kawan kita itu yang waktu masih zaman guru penggerak itu lagi sih kalau penuh tidak disubmit. Tidak disubmit. Datang ada ke aku marah-marah, ngapa aku udah dipanggil ini seleksi apa guru penggerak apa aku udah dipanggil. Begitu kita cross check wajar dipanggil, kau ngisi wae submit tidak. Nah itu jadi apa ya teliti lah, teliti. Jangan tidak diteliti yang hal-hal kecil kayak itu. Iya sih. Gara-gara itu aja tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut. Akhirnya harus nunggu. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi memang hati-hati kan Pak Di. Karena kasus guru aku kemarin gara-gara salah upload SK tolak permanen ya Pak Di. Itu yang kemarin ya, tahun kemarin ya. Tolak permanen. Jadi dia 2 tahun nunggu baru dapat panggilan lagi. Nah, itu. Gara-gara salah upload SK. SK apa deh? Kan SK di SIM PKB itu kan SK awal mengajar kan? Iya. SK awal, artinya kan awal pertama kali. Kan? Misalkan dia honor, SK honor dia. Iya, benar. Kalau dia dari yayasan, SK
GTT kan? Oh GTT ya. Ya kan awal juga kan? Guru tidak Guru tidak kan? Dia salah ngupload SK tadi. Harusnya dia SK honor, SK awal, dia uploadnya SK P3K dia tolak permanen Pak De. Sedih lah. Iya, jadi sampai 2 tahun apa 3 tahun nih baru dapat panggilan lagi deh. Nah, itu Yang tadi adik-adiknya tadi yang masih piye-piye. tadi panggil kalau yang dia tadi belum dipanggil, akhirnya sekarang dia terpanggil alhamdulillah. Pasrah deh, Iya. pasrah kalau panggil. Iya, jangan sampai nangis-nangis itu kan. Ngapa aku ini ya tadi salah upload SK Salah fatal upload. padahal itu nak telitinya itu salah upload SK itu. Iya, itu makanya ya kayaknya pesan dengan kawan-kawan untuk di PKB-nya wanti-wanti teliti nih ya. Karena kan ini kan ya ribuan guru ya. Itu tadi. Karena sekali salah tolak permanen. Tolak itu. permanen enggak baca. Katik lagi masa sangga. Kate masa sangga. Ada. Bukannya kau kira PPDB masa sangga. Katik masa sangga. Mana ada. Jadi dia begitu upload limit waktunya sudah enggak bisa. Enggak baca lagi. Itu. Jadi kaget tolong ingetin dengan kawan-kawan itu kan bahwa harus hati-hati terkait juga tentang SIM PKB tadi, seleksi administrasi tadi, terus lagi periodenya kan periode 1 itu sampai tanggal 17 Juni, periode kedua itu kan tanggal 12 Agustus. Nah itu Berarti ini masih ada kemungkinan ada panggilan lagi. panggilan lagi. Sampai 12 Agustus aja ya. Iya, itu periode kedua dilaksanakan 12 Agustus, mungkin kan Iya. sebulan saya. Berarti yang kata kasus yang 2024 belum terpanggil tadi masih ada Nunggu kemungkinan. Pak, pantau di SIM PKB-nya pantau Pak. Iya, sampai Agustus ini. Ya. Agustus. Terus lagi yang itu tadi yang silang merah tuh SPTJM tadi tolong di-upload itu. SPTJM itu SPTJM itu dari Info GTK itu. Kalau nggak salah Info GTK kemarin itu. Nah, kalau tambahan juga yang di Info GTK yang SPTJM itu tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Apanya? Formatnya. Iya. Formatnya tidak boleh ditambah. Jadi kalau memang dia misal makanya kemarin Pak, kalau kami yang PLT kayak mana itu namanya pasti akan kosong. Nah, relatif. Iya. Nah, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Nah itu kami coba koordinasi dengan apa ya? Kan di sini ada pusat bantuan tuh kalau saya di SIM PKB itu. Kami coba koordinasi ke sana kayak mana. Karena kalau perintah kemarin itu tidak boleh ditambah kurang. Yang jelas kayak kan itu kalau dia memang di sekolah bawah naungan dinas itu kan ada apa? Kepala dinas yang ini yang mengetahui tadi tuh. Maka itu beda apa-apa. Jadi dikosong ke itu. Tuh, apa lagi? Bapak masih kalau nanya ini? Yang jawab. Nah, Iya. Ya kan masalah PPG ini kan memang rutin lah. itu apa namanya? Pencapaian guru. Iya. Jadi guru tuh kalau belum PPG, belum Serdik tuh belum jadi guru, Pak De. Ngomong itu? Iya dah. Kalau sudah guru tapi belum Serdik ya kan artinya mereka itu sudah guru profesional kan. Kalau sudah itu kan profesi kan, pendidikan profesi guru kan, PPG. Tapi itu. kadang lain juga begitu belum Apa? PPG rajin dan Sudah PPG? turun. Gimana? Ada di sana. Jadi begitu belum PPG kok rajin ada datang jam 7 lah segala Iya. macam, segala perintah Pak kalau digawi ke gawe. Begitu dipanggil PPG selesai dapat serdik mulai. Mungkin Serdiknya lagi kemana? Iya, mungkin takut mengarayap tadi kan, Iya. sama SK-nya kan, jadi di satu kebelah katanya. Diaman tuh. Biar tak makan rayap. Makan rayap. Jadi itu tadi kadang, Oh laku itu ya? hah? Laku. Caknya. Caknya laku sih caknya. Jadi kalau sudah PPG kalau kan lemak juga kan kalau sekolah itu apalagi Iya. guru-guru yang lama tuh Iya, guru senior. guru senior yang dari Iya tahun kan 2000-an. kalau apa ya pemahaman aku ya itu kan berpengaruh ke akreditasi kalau salah kan? Iya. Iya pasti terutama swasta kan pengaruh untuk akreditasi itu nilai akreditasi sekolah. Apalagi kalau dia ngomong sekolah swasta kan ya yayasan kan, wah ternyata begitu cek, guru sertifikasi galau kan bagus itu. Baca A ya. Baca A akreditasinya. Wah benar-benar aneh nggak tahu kalau A-nya. Iya karena akreditasi tahun kemarin tuh ini perpanjangan. Iya Bang. Oh gara-gara COVID kemarin. Iya gara-gara Covid kali ya. Tidak juga sih 2024 kemarin. Oh 2024. Jadi seluruh yang akreditasi 2024 tuh melanjutkan akreditasi sebelumnya. Jadi yang A lanjut A, yang B lanjut B, yang C lanjut C. Ya itu tadi kalau harusnya kan komponen-komponen apa kita bahas akreditasi. Iya, karena tadi ngomong akreditasi tadi. Tapi ya salah satu poin kan itu tadi untuk guru tadi. Iya. Guru juga lebih semangat ngajarnya. Lebih semangat karena kan harusnya.
Karena kan tungguannya ada sikok dua. Tungguannya ada sikok lagi dua nih kan tungguannya. Ya kalau cair terus. Nah, kalau ya itu tadi saling terkait. Karena sekarang PPG ini sertifikasi tidak lagi dari dinas, langsung pusat. Iya, Sejak 2025 nih. semenjak Jadi data dari Dapodik itu langsung ditarik ke pusat sana. nah itulah yang harus guru-guru pahami ya. Itu kan data Dapodik itu kan langsung ditarik server pusat. Artinya apa? Dinas ini yang selama ini mungkin ngolah data. Kalau data ya ada aplikasinya Ada kan. aplikasi tambahan Simtun itu kan. Simtun tadi kan langsung ditarik pusat. Dinas itu hanya kamu udah cair ngapo. Nah, ini hanya mantau. Tidak bisa lagi kayak dulu. Tidak usah lagi. Jadi semuanya tergantung operator sekolah. Operator sekolah sama data-data di Dapodik Dapodik, gitu. Jadi bukan hanya kawan-kawan operator yang punya tanggung jawab, Bapak Ibu guru yang sertifikasi juga Benar. yang sertifikasi ya peduli dengan data dewek lah. Iya. Tidak apa-apa. Sering-sering dipantau data. Pantau. Jangan pula tiap hari. Iya, jangan kayak ngomong aku udah ngerti laptop, tapi begitu cair ngerti aku hasilnya. Jangan. Jangan pula tiap hari ngecek info GDK itu tidak perlu nak tiap hari. Pagi Iya. cek, siang cek, sore cek. Iya. Cak berobat ya. Malek bolo. Iya. Nah itu tadi pesannya itu tadi kayak tolong peduli lah dengan data dewek lah. Ya karena sekarang langsung dari pusat langsung narik data Dapodik tanpa pengajuan lagi kan. Cak dulu pengajuan dulu pakai data manual kan. Iya, Berkas kan. dinas pakai ke dinas kan. Udah berkasan segala macam Iya. rekening. Ada plus minusnya lah. Maksudnya ya setiap kebijakan tuh pasti ada sisi bagus sisi tidak bagusnya kan. Nah minusnya Pak Adi kalau ada yang kurang-kurang duitnya tadi, kita tidak tahu nak ngadunya kemana. Nah itu. Pasti ada Bapak Ibu kasus di sekolah Bapak Ibu pasti ada, tak tahu sih kok dua ada bebas yang kasus kurang lah, entah 100, 200, 300, mungkin ada yang di pojok sejuta. Ya kalau data dari Dapodik ini kita sudah input sesuai dengan SK-nya, sesuai dengan fisiknya, SK kenaikan pangkat, SK berkala, penugasan segala macam, JJM-nya sudah linear macam. Ya kita tidak tahu Adi. Nggak tahu gitu kan. Iya. Nak ngadu kemana? Ngadu kemana? Oh, dari kurang 200, kurang 300. Yo, kalau memang kurang dari Dapodiknya, yo wajar. Misalkan berkalanya belum diupdate nih. Misalnya berkalanya udah setahun lebih tapi belum diupdate, ya wajar. Ini kan kalau udah diupdate berkala, pangkat. Nah, sudah tuh cek juga Pak Di. Misalkan dia ada perubahan data di bulan yang berjalan, itu di tahap berikutnya baru ditarik. Tahap berikutnya. Yo, jadi kan periodenya kan Januari Juni kan. Januari Juni. Jadi kalau ada perubahan data di Januari Juni itu berarti semester selanjutnya di Juli baru tahu. Nah, ini baru tahu informasi. Ya karena kasus yang ini kan pengalaman yang sudah kan. Dia tuh ada perubahan data tapi di Januari. Nah, di tahap 1 itu dia belum baca tuh yang perubahan tadi. Jadi dia kayak di tahap 2 baru ada. Berarti di semester selanjutnya kan? Selanjutnya kan jadi setahun itu kan 2 tahap kan, tahap 1, tahap 2. Iya. Nah, itu. Kecuali kalau dia di Desember atau di November di tahun sebelumnya itu baru dia kayak di tahap berikutnya. Jadi jangan langsung mentang-mentang ada perubahan langsung berubah itu ya. Tidak baca. Proses juga datanya proses kan. Tidak istilahnya tidak langsung semerta-merta berubah. Iya, misalkan hari ini diupdate besok langsung berubah ya. Tidak itu juga kan. Itu sama hari ini makan langsung kenyang langsung itu. Nah, diproses dulu. Proses dulu sampai ada waktunya, ada jeda waktunya. Ada tahap-tahapnya. Mungkin itu baik, Pak. Mungkin itu baik. Kalau memang kagak ada pertanyaan kayak tinggal ke baik. Iya. Terutama Bapak Ibu yang baru dipanggil ini, mungkin masih ada yang nak ditanya ke komen baik kayak di kolom komentar. Dan juga untuk yang yang 2024 sabar baik. Ngapain dulu Mbak? Yang belum terbayar. Apanya? Sertifikasinya. Ada yang belum ya? Aduh, itu kan by proses karena kan. Nah 2024 itu masih manual itu. Iya, karena itu kan, kalau lihat kemarin itu kan perubahan mekanisme bayar ini, jadi yang sedikit menghambat kan yang kemarin kita usul sekarang di pusat, ditarik pusat kan yang carry over itu. Karena kan kalau carry over itu dia misalnya sudah ada SK nih 2024. Nah dibayar ke 2025 itu kan dia harus nunggu SK dulu. Iya. Jadi tidak bisa dibayar ke dengan SK 2024.
Jadi dia sudah terbit, SKTP-nya udah terbit. iya. Di 2024. Iya, tapi harus SK carry over keluar dari di aturan keuangan mah itu. Jadi sabar-sabar wae. Bukannya udah dibayar ke bukan. Kan aturan keuangan yang membuat kayak itu. Boleh. Mungkin itu baik. Oke lah. Terima kasih Bapak Ibu sudah nyimak obrolan yang Enggak ngerti manfaatnya. tidak penting ini. Nggak penting ini. Bagi yang tidak ngerti tidak penting. Nggak Bagi penting. yang ngerti mungkin penting juga. Penting, iya. Ada hikmahnya Pak. Udah hikmahnya baik, sabar-sabar. Kalau bukan apa belum rezeki. Yang belum terpanggil pantau terus SIM PKB-nya. PKB-nya pantau. Sampai Agustus aja. Agustus tanggal 12, sampai tanggal 12 itu. Pantau terus ya. Pantau baik. Setiap hari itu pantau lah SIM PKB. Iya. Kalau sudah dapat panggilan cepet-cepet lengkapi data, ikuti tahapan-tahapannya, jangan lompat tadi kan. Iya, Selesaikan dulu di SIM PKB-nya baru ke LPTK. Iya, ada tahap 1, langkah pertama apa kan ada ngisi data pribadi. Iya, data pribadi. Sudah itu baru dokumen pendukung. Dokumen. Nah, jangan dokumen pendukung dulu baru data pribadi. Akhirnya begitu diupload enggak kate itunya namanya. Nah, itu. Jadi udah panggil pula. Nggak terpanggil, nunggu cak kawan tadi kan 2 tahun lewat. Ya, hati-hati jadi ya. Hati-hati. Upload berkasnya juga hati-hati. Jangan salah kolom. Kan di situ ada surat keterangan, surat pernyataan, terus lagi apa ada itu? ijazah, surat apa itu? Jangan Polisian ya. salah. Kesehatan. Kalau pajak ngupload tuh yang rapi lah. Jangan lampu di mana itunya nguploadnya di mana, jadi hitam barang tuh kan enggak nampak scanannya itu karena pusat yang verifikasi bukan lagi dinas itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton. Jangan lupa tadi kalau ada yang nak nanya komen tinggal ke jejak yang belum subscribe enggak galak sudah. Tidak maksa iya. Masih banyak yang nak subscribe. Sombong amat. Jadilah anak 10.000. Lawyer wae. Walaupun monetnya di blok. belum terbuka sampai sekarang. Ngapa? Enggak tahu ngapa. Pelanggaran hak cipta. Hak cipta apa? Udah. Apa dia hak angket? Hak angket palingan gitu. Karena pajak ikut jadi ruang. Akun kita dilapor ke uang, Cak. Karena banyak orang tersinggung. Iya, ke ini Komnas Perlindungan Anak. Ini akun apa ini gitu? Enggak jelas akun ini. Bahas pendidikan tapi kok nyerempet-nyerempet. Jadi ya, jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng biar pintarnya juga bareng. Oke. Salam.